Halo teman-teman semuanya, kita bertemu kembali di kuliah spiritual. Kali ini kita akan membahas tentang tulisan yang saya buat di Practical Ho'oponopono, ya, yang berkaitan dengan suara gong. Ya, saya tunjukkan dulu ya, tulisan yang berkaitan dengan gong. Ya, ini dia ya, suara gong. Sudah saya buat sejak tanggal 12 April yang lalu. Ya, ini cukup menarik untuk kita bahas karena ada pelajaran spiritual yang cukup subtle, yang cukup mendalam di balik sebuah cerita yang sangat sederhana ini. Oke? Bagi teman-teman yang belum membaca, boleh silakan dibaca. Masuk aja ke Practical Ho'oponopono, cari search tentang suara gong. Ya, judulnya adalah suara gong. Oke, lanjut ya. Tanpa berpanjang lebar lagi, kita akan bahas. Ini adalah insight yang saya berikan. Oh ya, sebelum saya ke materi, terima kasih juga buat teman-teman di sini yang sudah memberikan sharing ya, pengetahuannya, sharing pengalamannya. Terima kasih. Ini bagus-bagus semuanya. Ini memberikan insight bagi saya juga untuk bisa membuat karya. Kita sama-sama belajar lah. Sekali lagi, tidak ada guru dan murid. Kita sama-sama saling belajar. Tidak ada benar dan salah. Kita semua saling mengisi satu sama lain. Ya, menikmati perjalanan sama-sama. Oke, let's go. Ya, jadi ada sebuah cerita ya di mana guru membunyikan sebuah gong gitu ya, bunyi gong. Nah, perhatikan. Polanya adalah ketika awal, ya di awal nggak ada apa-apa. Ya, jadi kalau misalnya kita gambar di sini ya di awal begini aja. Tiba-tiba bunyi gong, gong, ya. Lalu kemudian gong itu nggak bisa selamanya ya, nggak bisa di awal suaranya naik ya, tapi gong itu pelan-pelan dia akan segera turun lagi dan kemudian kembali lagi. Ya, di dalam tulisan itu saya bertanya, di mana suara gong itu sebelum dipukul? Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah periode ketika suara gong itu muncul ya. Jadi misalnya kita pakai warna kuning, ini adalah periode ketika suara gong itu muncul. Ya. Lalu kemudian ini adalah periode ketika di awal, ya, dan kemudian ini ada periode di akhir. Di mana suara gong itu sebelum muncul? Ya, ini tentu saja ini berada di dalam sebuah tempat yang kita sebut sebagai source, sebagai sumber. Ya, berawal dari sebuah sumber, berakhirnya pun juga dari sebuah sumber. Oke. Nah, sekarang kita bisa menyebutkan sumber ini, kita bisa mendefinisikan sumber ini. Nah, macam-macam. Anda boleh sebutnya ini sebagai stillness, calmness, boleh juga. Anda boleh sebut ini sebagai emptiness, kosongan. Anda boleh disebut sebagai silent, mungkin ada silentness mungkin ya. Koreksi kalau saya salah ya. Suwung, diam, sunyi, apalagi bahasa Indonesianya. Kosong, boleh. Ya, tapi kita mau terjemahkan aja dengan mudah, kita mau membuat semuanya jadi mudah. Oke, kita sebut sebagai source. Oke. Nah, di dalam source inilah sebenarnya kita bertemu dengan diri sejati. Ya, jadi arahnya akan ke sana. Kenapa kok kita mesti mengenal source ini? Karena kalau kita balik lagi ke pertanyaan who am I, pertanyaan spiritual yang tidak ada ujungnya, yang namanya who am I, maka saya, who am I yang sebenarnya itu ada di source-nya, betul? Di source. Apakah saya adalah pikiran? Bukan. Apakah saya adalah identitas saya? Bukan. Apakah saya adalah nama saya? Bukan. Apakah saya adalah kekayaan saya? Bukan. Apakah saya adalah status sosial saya? Bukan. Apakah saya adalah jenis kelamin saya? Bukan. Oke? Semua itu bukan. Terus digali, akhirnya kamu akan bertemu, ya, UMI dalam sebuah perjalanan akan bertemu UMI ada source. Ya. Jadi ada sebuah pertanyaan lagi yang sangat sakral. Nomor satu adalah UMI. Nomor dua pertanyaannya adalah catat ya, penting sekali. Where were you
before? Ini juga. Nggak ada jawabannya. Butuh perenungan. Where were you before? Before apa? Ya, before macam-macam. Contoh misalkan, waktu kamu jalan kaki. Ya. Lalu kemudian tiba-tiba ada orang lewat dan kemudian kamu tidak sengaja menyentuh bahunya. Ya, tidak sengaja. Kena bahunya, jedok gitu. Lalu kemudian orang itu bilang, goblok kamu. Matamu di mana? Oh, kurang ajar orang ini. Ya. Lalu kemudian kamu jadi marah. Oke? Kamu jadi jengkel. Kejadian sudah berlalu 5 menit yang lalu. Kejadian sudah berlalu 1 jam yang lalu. Terus dia masih ingat, kurang ajar orang itu. Siapa orang itu? Belum kenal siapa gua. Gua hajar mati loh. Padahal kejadian itu udah 1 jam yang lalu. Kejadian itu sudah 5 jam yang lalu. Kejadian itu sudah 1 hari yang lalu. Kejadian itu sudah 1 bulan yang lalu. 1 tahun yang lalu. Terus. Kenapa kamu terus memikirkan itu? Karena kamu tidak pernah bertanya, where were you before? Di mana kamu sebelum kamu ketemu orang sialan itu? Ada di source. Mungkin saya lagi happy waktu itu. Atau saya berada dalam state yang netral. Tidak happy, tidak sedih. Lalu kemudian tiba-tiba ada setan sialan satu itu, tiba-tiba saya marah, saya murka, saya kurang ajar ya. Sama kan polanya? Boom. Oke. Kalau kamu mengetahui konsep dari gong ini, bahwa ini semua cuma temporary, cuma sementara, maka kamu tahu, kamu akan fokus pada satu hal yang forever. Ini kekal. Nah, ingat ya, ada yang sementara berarti apa sih yang kekal? Ya, di dalam source ada satu hal yang kekal, yang abadi, yang forever, bukan temporary. Sehingga kalau sekarang kita tanya, oke, saya marah sekarang. Where were you before? Di mana kamu sebelumnya? Sebelumnya saya berada di source, sebelumnya berada di sini. Satu hal yang lebih besar daripada itu. Ingat, kemarahan ini cuma temporary. Seharusnya. Oke? Seharusnya ketika kamu mengatakan, where were you before? Oh iya ya, sebelum ketemu orang ini, saya berada di mana? Saya berada di titik A. Bisa nggak kembali ke titik A lagi? Ya tentu saja bisa, kalau kamu mau, kalau kamu mengizinkan. Tapi pikiran akan bilang, enak aja bos, bikin barrier, betul? Enak aja bos. Nggak bisa gitu dong. Dia harus minta maaf dulu. Baru kita bisa kembali lagi ke titik. Dia harus kasih saya uang ganti rugi dulu. Baru saya bisa kembali ke titik. Kita menciptakan barrier. Padahal kalau kita tidak menciptakan barrier dan kita mengetahui where were you before, maka otomatis kamu akan menuju ke sini. Otomatis. Oke. Balik lagi sekarang. Misalkan kita bertanya, where were you before? Misalkan gini, sebelum kamu dilahirkan, kamu ada di mana? Oke. Amerika merdeka tahun 1776. Amerika merdeka nih. Catat ya buat pengetahuan sejarah. Tanggal 4 Juli tahun 1776. Amerika merdeka. Berapa ratus tahun yang lalu. Saya tanya sekarang. Tahun 1776 kamu ada di mana? Kamu tidak bisa mengatakan, oke, saya belum lahir. Iya, kamu memang belum lahir. Saya pun juga belum lahir, apalagi ya. Tapi kamu ada di mana? Saya yakin orang yang bisa melihat ini, setua-tuanya kamu, setua-tuanya Anda, ya Anda. Nggak mungkin kamu setua 1776. Nggak mungkin kamu kelahiran 1776. Nggak ada orang kelahiran 1776 yang masih hidup sekarang. Nggak ada. Oke? Ya, jadi sehingga bisa dipastikan 1776 ya, tidak ada seorang pun dari kita yang melihat video ini yang sudah lahir, nggak ada. Nah, pertanyaan sederhana, where were you? Tahun 1776 kamu di mana? Gimana? Renung kan? Oke? Acuan Masehi itu tahun 0.
ya katanya dihitung berdasarkan tahun kelahiran Yesus Kristus. Jadi Yesus dihitung lahirnya tahun 0. Karena itu sekarang tahun 2022. Ya, berarti Yesus sudah lahir 2023, sorry. Berarti Yesus sudah lahir 2023 tahun yang lalu. Pertanyaan saya sederhana. 2023 tahun yang lalu kamu ada di mana? Oke, katanya lagi, zaman dinosaurus itu jutaan tahun yang lalu, katanya begitu. Oke. Nah, jutaan tahun yang lalu itu kamu di mana? Oke. Kalau kita berani mencoba menjawab meskipun belum tentu benar, karena butuh perenungan, tapi kalau kita mencoba menjawab level pikiran, maka jawabannya yes, betul. Jawabannya dari mana? Di source. Oke? Kamu tidak bisa bilang, oh saya ada di perutnya papa saya dalam bentuk sperma. Oh ya? Oh, saya masih berada di bagian kecil kakek saya atau kakeknya kakek saya. Wah, nggak mungkin. Semakin ruwet. Tapi intinya adalah kamu ada di source. Karena itu, ya, karena kamu asalnya ada di source, semua yang berawal dari source akan berakhir pada source. Kamu akan kembali pulang ke source. Kita hidup di dunia ini cuma seperti gong. Bener? Lihat umur manusia. Sama kan? Everything just temporary. Ketika kecil, ya kita lahir jadi bayi. Bayi jadi balita. Balita jadi anak-anak. Anak-anak jadi remaja. Remaja jadi anak orang muda jadi orang agak tua. Setelah itu jadi orang tua. Setelah itu jadi orang tua banget. Setelah itu mati. Hilang dari bumi. Meninggalkan bumi. Balik kemana? Balik ke source. Adakah orang di dunia ini yang bisa melawan ini? Nggak bisa. Setiap kamu mau mencoba melawan ini, kamu akan menemukan dengan penderitaan. Ya. Siapa di sini nggak mau jadi tua? Semangat tangan. Gak ada yang mau jadi tua. Maunya muda terus. Kalau bisa umur 20 terus. Enak kemana-mana. Oke, kena hujan dikit nggak apa-apa. Nggak tidur malam juga nggak apa-apa. Tapi begitu udah umur 40, waduh, nggak tidur malam masuk angin. Ya kena hujan sedikit meriang. Umur 60 apalagi. Sehingga orang bilang, kenapa kita nggak bikin umur 20 terus? Kamu menciptakan barrier. Setiap kali kamu menciptakan barrier, kamu mencoba melawan satu hal yang nature, maka nggak akan bisa. Ini sama seperti suara gong. Kalau seandainya suara gong itu adalah suara gong itu punya pikiran dan kemudian kita bisa wawancara, bisa nggak suara gong itu kemudian, gue nggak mau kembali ke source, gue mau kayak begini terus, dung. Kalau bisa suaranya terus, gitu terus, bisa? Nggak bisa. Ada satu titik tertentu kamu mengalami peak dan setelah itu kamu akan turun, semakin dekat lagi, kembali pulang ke source. Itu nomor 2. Where were you before? Karena kalau kamu bisa menjawab where were you before, disitulah diri sejati itu berada. Bisa dipahami konsepnya? Ya. Jadi konsep gong ini cukup dalam ajarannya, ya. Tapi ini yang dipakai oleh guru-guru Zen untuk mengajarkan ke muridnya, ya, tentang meditasi. Karena meditasi itu sebenarnya bertemu dengan diri sejati. Supaya bisa bertemu dengan diri sejati, kamu harus melepas diri yang tidak sejati. Diri yang cuma temporary. Ya itulah yang kita sebut sebagai identitas. Kalau kamu tidak pernah melepas identitasmu, kamu tidak pernah melepas menonaktifkan pikiranmu, kamu terus tergantung pada pikiranmu, kamu menjadikan pikiran sebagai master, maka identitasmu menjadi semakin nyata. Itulah sebabnya kenapa kamu tersinggung. Ya, misalkan, Irwan, kamu bacot aja, goblok kamu. Saya marah, Irwan marah. Oke, yang marah siapa? Siapa yang marah? Konsep gue baik, siapa yang marah? Bagian dari diri mana yang marah? Mana ya? Oh, identitas. Apakah kamu adalah identitasmu? Apakah itu adalah dirimu sebenarnya? Iya juga ya. Bukankah nama Irwan ini cuma pemberian dari orang tua saya? Sekarang saya berubah jadi John, maka saya jadi John. Saya pindah Amerika berubah jadi Michael, maka saya jadi Michael. Oke?
Saya berubah jadi siapa lagi? Tony Stark, James Bond. Ya saya jadi James Bond, jadi Tony Stark, jadi Superman. Nama itu cuma temporary. Tapi karena saya melekat pada pikiran, maka berpikir seolah-olah seperti itu sebuah nyata. Identitas itu sebagai satu hal yang nyata. Padahal ingat, itu cuma bagian dari satu hal yang sangat temporary. Dengan kita membuat kesadaran bahwa everything ini just temporary, bahwa saya punya perjalanan menuju ke source, itulah pencerahan. Itulah namanya pencerahan. Menyadarin bahwa hidup ini cuma temporary. Nggak ada di dunia ini orang yang hidup selamanya, nggak ada. Karena itu, kamu fokuslah pada yang selamanya. Apa yang selamanya? Kalau hidup di dunia ini cuma temporary, maka yang selamanya apa? Yang selamanya adalah where were you before? Source. Where were you after? Back to the source. Kamu sebelumnya datang dari source. Kembali pada sumbernya. Sumber. Semua yang bermula dari sumber akan kembali pada sumber. Good. Jadi di dalam ajaran Zen, semua murid diajarkan meditasi. Meditasinya itu mendengarkan suara gong. Supaya apa? Supaya kamu memudahkan kamu untuk keluar dari identitasmu. Menonaktifkan dulu pikiran. Sehingga ketika pikiranmu non-aktif, maka ada sebuah realitas baru di luar pikiran. Yang melebihi pikiran, beyond your mind. Oke? Sehingga kamu tinggal duduk diam, lalu kemudian guru akan mengatakan seperti ini. Bayangkan kamu bisa berselancar dengan suara itu. Jadi ibaratnya kamu di sini, wih, selancar gitu ya. Ngikut. Selancar itu kan nggak dorong. Didorong, ikut. Ya, kayak orang selancar di laut. Bayangkan kamu berselancar dengan suara gong itu. Mainkan imajinasimu, lalu kemudian jawablah pertanyaan ini. Tidak perlu dijawab, direnungkan. Kemana suara gong itu akan membawamu? Wow. Disitulah kamu akan bertemu dengan who you really are. Disitulah kamu akan menuju ke source. Kenapa? Karena suara gong itu akan membawamu pulang ke source. Bertemu dengan ini. Good? Ini sebuah teknik yang sangat brilian karena seringkali kalau kita meditasi selalu punya kesulitannya begini. Pak, pikiran saya nggak bisa diatur. Pak, pikiran saya nggak mau diam. Pak, pikiran saya mau melakukan sesuatu. Good? Kalau kamu melawan, ya sulit. Karena kamu nggak tahu fungsi dari pikiran. Fungsi dari pikiran adalah menciptakan thought. Sama juga fungsinya jantung adalah berdetak, memompa darah. Menyuruh pikiran berhenti menciptakan thought. Sama juga kamu menyuruh jantung berhenti berdetak, ya mati, men. Ya tugasnya pikiran memang membuat thought. Tugasmu adalah kamu kembali menjadi master, kamu mengamatin pikiran tanpa ngejudge. Biarkan aja pikiran meng-create thought, kamu tidak usah teridentifikasi dengannya, jangan merespon, jangan ngejudge. Hanya mengamatin, itulah meditasi. Teorinya gampang. Prakteknya, waduh. Karena itu disiapkan, inilah ada latihan buat pemula. Libatkan pikiranmu. Kasih pikiranmu kerjaan. Suruh dia visualisasi. Bukan visualisasinya suruh membayangkan rumah yang mewah, ya mobil mewah, ini diriku di masa depan. No. Sukses. Luar biasa. Itu hanya memperkuat kamu punya ego. No. Tapi membayangkan apa? Bayangkan guru akan pukul gong, kamu berselancar dengan suara gong itu, dan kemudian suara gong itu akan membawa kamu kemana? Makin pelan, kamu terus ikuti. Lama-lama kamu diulang-ulang terus ya, bukan satu kali ya. Satu kali gagal, ulang lagi. Ya mungkin sampai di gong suaranya hilang, lah kemudian kita mencoba lagi, kita tiba-tiba pikiran muncul, ingat utang. Wah, gurunya pukul gong lagi, gong. Ingat berselancar. Oh iya, berselancar. Terus diulang lagi, tersesat lagi, terus gak ada instan. Jangan pikir sekali meditasi sukses, gak ada. Ya. Terus diulang-ulang lama-lama, kamu akan, bener loh.
Dan ketika kamu berada di source, pikiran otomatis still, otomatis calm, otomatis quiet, otomatis silent, otomatis. Coba deh lakukan itu. Maka meditasi bahkan mudah sekali untuk masuk sebuah deep. Ini menurut saya teknik yang jauh lebih bagus daripada kita pakai hipnoterapi, suruh begitu, kita hitung 10, 9, 8. Kita pakai manual, pakai guidance, pakai segala macam. Itu justru malah membuat pikiran kita jadi makin aktif, makin sulit untuk non-aktif. Tapi kalau menggunakan gong, guru tidak banyak berbicara, cuma dong. Tapi kalau kamu ngerti filosofinya, itulah sebabnya kenapa di dalam video ini saya buat, supaya Anda tahu filosofinya. Supaya Anda paham sebelum melakukan. Karena kalau Anda tidak paham, sulit. Tapi kalau Anda sudah paham, wah, semakin lebih mudah. Oh, begini maksudnya. Ya, oke? Ada banyak meditasi di YouTube. Kalau Anda mau cari suara gong, ya cukup banyak. Anda tinggal praktek aja pakai headphone, dengarkan suara gong, ikutin. Cari yang spesial lama. Cari yang jedanya makin lama. Ya, gong hilang, pukul lagi makin lama gitu maksudnya. Coba deh, lakukan. Sharing-sharingkan. Anda akan bertemu dengan the real source. Gak sukses gak apa-apa. Belum berhasil ya gak apa-apa. Nikmatin perjalanannya. Jangan dibuat target, ini harus segini. Enggak, dinikmatin aja. Yang penting setiap hari showing up. Yang penting setiap hari muncul. Berhasil gak berhasil urusan belakang. Perjalanan gak perlu dibanding-bandingkan. Ini bukan pertandingan. Ini perjalanan. Dinikmati. Itu konsep belajar spiritual. Oke? Sudah cukup panjang ya teman-teman. Ini sharing dari saya tentang suara gong ini. Semoga bisa memberikan manfaat. Ingat 2 titik ini pertanyaan yang sangat powerful. Pertanyaan nomor 1 dan pertanyaan nomor 2 adalah pertanyaan ini yang gak ada habisnya untuk kita bahas. Gak ada habisnya untuk kita tanyakan. Gak ada habisnya untuk kita renungkan. Semakin kamu renungkan 2 pertanyaan ini, kamu akan mencapai kualitas hidup yang jauh lebih baik. Thank you udah nonton video ini. Suka dengan materi-materi seperti ini, boleh silakan ikut kelas premium sementara ini. Sambil menunggu nanti saya buka kelas. Rencananya mungkin kita akan buka reality transform versi yang terbaru. Ya, ditunggu aja. Saya gak berani janji-janji, takutnya gak bisa nepatin. Ditunggu aja. Kalau berminat ya boleh. Pak, saya berminat, daftar dulu misalkan. Boleh aja. Ya, oke. Thank you teman-teman. Selamat berakhir pekan, selamat liburan Lebaran. Tetap sehat selalu. Kita ketemu lagi di kuliah spiritual selanjutnya. Thank you. I love you all. Bye.